Selamat datang di tempat ini. Klinik Illumination siap menemani. Perawatan terbaik untukmu. Kulit cantik sehat, harimu cerah selalu. Di sini kami peduli, membawa kilau di setiap senyumanmu. Percayakan pada Linesian, karena kamu berhak yang terbaik tanpa ragu. Dengan teknologi yang terkini, ahli kami akan memastikan segalanya pasti. Kulitmu glowing, hatimu tenang, perawatan nyaman, hasilnya tak diragukan. Di sini kami peduli, membawa kilau di setiap senyumanmu. Percayakan pada Linesian, karena kamu berhak yang terbaik tanpa ragu. Setiap langkah di sini adalah untukmu. Kami hadir untuk membuatmu bersinar. Di Illumination, kenyamanan nomor satu. Yakinlah kami ada untuk memanjakan dirimu. Di sini kami peduli, membawa kilau di setiap senyumanmu. Percayakan pada Linesian, karena kamu berhak yang terbaik tanpa ragu. Klinik Illumination, tempat perawatanmu. Kulit cantik dan sehat menunggu dirimu. Halo, selamat pagi menjelang siang, sahabat Illumination. Ketemu kembali dengan Dr. Tuti dan Syifa. Saya Syifa Rahma Permata, psikolog di Illumination Center. iya, makasih loh Bu Iya, Siva udah sama-sama ketemu hari dong. ini, fresh banget. Iya, masih pagi menuju siang. Masih pagi, apa kita weekendnya bahagia? Bahagia sih. Bahagia ya. Weekend itu sesuatu yang kita harap-harap, bener nggak? Kumpul dengan keluarga tercinta, lalu kita bisa segala sesuatu juga reward buat diri kita ya, Bu Iya, Siva ya. benar. Oke, Sobat Illumination, kali ini kita akan bahas nih sesuatu yang menarik. Karena ini tren-tren zaman sekarang, kita akan bahas mengenai Gen Z ya. Gen Z itu katanya banyak banget nih problematika. Jangan-jangan bukan Gen Z yang punya problem, kita yang punya problem ya. Kita harus bisa menerima bagaimana cara Gen Z berpikir, dan kita akan banyak bicara, kita banyak sharing dengan Bu Siva yang tentunya sangat menarik untuk kita simak. Karena saya masih punya anak Gen Z sekarang satu, yang paling kecil itu ya, baru lulus SMA, dan ya memang mau nggak mau kita sekarang banyak sekali ibu-ibu muda yang problematikanya itu berhadapan dengan Gen Z, bukan saja di rumah ya Bu Siva, Betul. tapi juga di lingkungan sosial, pekerjaan kita. banyak sekali. Iya, baik Bu Siva, boleh nggak kita tanya-tanya banyak nih Bu Siva, kira-kira dari sudut pandang psikolog, karena penting banget Bu Siva. Tadi pagi aja saya mereview gitu ya, banyak hal yang saya cari nih ya, saya cari seperti apa sih, karena hari ini aku hostnya Bu Siva, aku pengen tahu banyak mengenai Gen Z yang apa namanya tuh, seperti apa kira-kira pandangan yang sekarang, kita pandangan yang positif ya, karena pasti selalu akan ada regenerasi, betul, perpindahan apa secara generasi ya, walaupun itu memang tidak bisa diambil dalam apa ya, ruang lingkup yang sempit. Nah sekarang supaya kita nggak terlalu sempit memikirkan interaksi kita dengan
generasi-generasi baru dimanapun kita berada ya, Bu Siva, karena Iya. saya sudah melewati berapa generasi nih ya. Betul. Benar nggak? Iya. Nah, bagaimana pendapat Bu Siva? Oke sih, baik ya, makasih Dok. Terkait sebenarnya generasi Gen Z ya yang kita tahu dia kan biasanya kelahiran tahun 1997 sampai 2012 lah ya kurang lebih gitu kan dia. Nah generasi ini tuh yaitu biasanya ya tadi mereka sudah melek terkait ya tadi digital kan ya era digital ya kan. Jadi mereka sudah tahu dapat informasi secara cepat, gampang itu melalui ya tadi media sosial dengan mudah gitu. Jadi kadang banyak berbagai macam informasi yang mereka terima, tapi kadang tidak difilter gitu. Jadi hal itu kadang yang berdampak jadi ya tadi pada kasus-kasus mental ya tadi mental health tadi aduh ya cemas, depresi, kemudian tadi ada gangguan-gangguan yang mental yang lainnya gitu dan mereka tuh udah aware gitu terkait hal itu gitu. Oke. Tadi Bu Siva menyampaikan karena sekarang kan sebetulnya bukan saja pada Gen Z ya yang kita sudah melek mata mengenai digitalisasi. Betul. Artinya kita itu udah sangat-sangat harus memilih mengenai informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Betul. Seperti saya tadi juga Bu Siva, saya pasti akan mengklik yang paling gampang itu adalah Instagram ataupun TikTok ya untuk media sosial. Padahal ini teman-teman sahabat Lination itu kita cari kalau sebenarnya kita cari informasi yang positif, kita juga bisa melewati media sosial itu gitu ya. Asal bijak menggunakannya ya Bu Siva ya. Hanya mungkin akan menjadi problema bila kita salah sasaran ya untuk mencari informasinya, dapatnya itu informasinya yang bukan informasi yang positif ya, Bu Siva. Dan juga ini Bu Siva, yang saya menjadikan suatu catatan itu bahwa kita nggak adjust ya, artinya kita tidak menjudge atau kita justifikasi gitu ya kepada apa namanya generasi-generasi yang di bawah saya khususnya sudah seperti Bu Siva aja udah langsung bisa lintas generasi lagi adalah problematik mereka, lalu juga kayaknya katanya kurang beretika, minim literasi gitu ya. Kalau dari pendapat Bu Siva sendiri sebagai psikolog itu gimana Bu Siva? 3 tanggapan yang tadi. Oke, sebenarnya kayak mereka minim literasi, segala juga pengen cepat instan dan lain hal itu. Ya balik lagi beda zamannya gitu kan. Mungkin pengaruh juga dari pola asuh juga ya, dari pola asuh orang tua. Dan mungkin sekarang dengan ya di lingkungan sosialnya mereka tuh melihat orang-orang di medsos dengan mudah mendapatkan sesuatu hal gitu, misalnya pencapaian dan lain hal itu. Jadi kita membandingkan diri kita dan orang lain. Oh, gimana sih caranya biar cepat kaya? Oh, dengan proses yang instan gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu dengan yang instan mudah dengan ada tekanan, kadang mereka cepat down-nya gitu kan. Nah itu yang menjadi kadang problematika buat anak-anak Gen Z. Dan mereka memang ya pas waktu pada saat itu ya usia-usia perkembangan mungkin sejak pandemi kali ya. Jadi mereka ya interaksi sosial kurang, apa-apa di medsos, kita semuanya serba digital. Nah itu yang bisa juga mempengaruhi pola mereka gitu terkait dalam hal ya tadi relasi, baik itu pencapaian dan lain hal, interaksi sosial dan lain hal itu gitu. Jadi ya tadi mereka kan kadang melihat juga ya tadi yang salahnya mungkin ya tadi untuk menggunakan media sosial yang baik itu bagaimana tadi banyak informasi yang kita dapatkan tapi tidak difilter dan kita pun kan sebagai manusia pun ada kapasitas ya untuk menyaring informasi gitu. Kalaupun terlalu banyak juga kan kitanya jadi penuh gitu kan. Jadi apa yang masuk tuh keluar lagi kayak gitu. Nah itu kadang yang terlupakan yang gitu terlupakan kan. ya. Dan medsos sendiri itu memang mereka membuat kita jadi adiksi kan gitu. Jadi aduh terus-terusan jadi lupa waktu, mana prioritas yang harus kita lakukan itu ya udah mengalir gitu aja gitu.
Dan kalau lewat media sosial kan interaksinya tuh satu arah ya. Iya. Kita hanya ngedengar aja, atau kita hanya melihat aja gitu ya. Iya. Sedangkan Bu Ziva, mungkin sekarang itu kita harus didasari dengan kecerdasan secara emosional. Betul. Ya, Iya. karena 80% itu gitu, walaupun kita sudah cerdas nih ya gitu. Udah bawaan oroknya tuh kita udah cerdas, tapi kecerdasan itu akan diasah dengan lingkungan sosial itu rata-rata sekitar 80% kalau saya coba Bu Ziva melihat perkembangan sekarang ya. Jadi interaksi sosial itu salah satu yang ikut atau membantu mensupport mencerdaskan kita juga ya Bu Ziva. Jadi harus kudu atau banyak link dan lain-lain gitu. Nah Bu Ziva, tren sekarang anak Gen Z itu yang dinyatakan bahwa mudah banget patah arang gitu ya, mudah banget itu putus asa, terus bawaannya tuh mereka kadang-kala ini stigma ya. Saya bertanya sama Bu Ziva, apakah kita harus di luar dari ekspektasi itu, tapi itulah yang terjadi gitu ya. Jadi kebetulan kalau di manajemen kan kita kalau mencari karyawan yang Gen Z ini betul-betul beda ya. Bu Ziva sendiri ya cara men-screeningnya, apalagi Bu Ziva seorang psikolog gitu ya. Istilahnya bawaan moody, bawaan yang kadang tuh toksik gitu ya. Lalu juga hal-hal yang negatifnya mungkin kita lihat itu mudah banget berpindah-pindah kerjaan lah gitu. Walaupun nanti kita akan bahas yang positif dari Gen Z ya. Itu menurut Bu Ziva gimana? Real kah atau masih banyak hal-hal lain yang kita nggak harus berpikir segala sesuatu di perubahan generasi ini segala sesuatu yang toksik aja, gimana menurut Bu Ziva? Sebenarnya ya tadi udah karena ada stigma generasi Gen Z dia orangnya ya mudah patah arang yang tadi dan lain hal. Sebenarnya di sisi lain ada hal-hal yang positif yang kita nggak tahu. Mereka lebih kreatif anaknya, mudah beradaptasi dengan ya tadi elektronik dan gadget dan lain itu lebih gampang ya mereka beradaptasinya. Namun ya tadi udah terjudge, jadi kadang dia juga generasi mereka tuh jadi udah dijudge, udah males duluan kadang. Itu kenapa sih di tiap kerjaan tuh ya tadi karena di kerjaan kan berbeda generasi, mungkin ada atasannya yang memang harus ya tadi kadang kita sebagai generasi sebelumnya juga harus bisa ya tadi beradaptasi juga. Apa sih kebutuhan Gen Z sekarang dan lain hal. Bukan berarti sekarang udah bosen aku mau healing itu bukan jadi cari-cari alasan gitu kan. Mental health itu penting dikit-dikit ini. Tapi ya kita ya sebagai mungkin di dunia pekerjaan kantoran kita apa sih yang kita bisa akomodir terkait mental health mereka. Apakah memang mereka memiliki mental health gitu. Sebenarnya dulu generasi sebelumnya tuh udah ada isu-isu mental health, tapi kan nggak se-booming sekarang ya. Udah memang mereka aware gitu kan. Aku misalnya udah stres, aku MPD, aku butuh healing, aku burn out. Mereka kan kayak gitu kan. Tapi mungkin generasi sebelumnya ada, tapi tidak terlalu aware ya sudahlah gitu kan. Mungkin kayak gitu. Jadi ya tadi lihat lagi kebutuhannya seperti apa. Tidak negatif saja generasi Gen Z itu ya, mereka lebih kreatif juga loh ternyata betul. Cuma mungkin lebih karena mau berpendapat, bersuara lebih berani gitu. Tapi ya balik lagi kita bagaimana melit mereka, mengarahkan mereka ya agar lebih ya sesuai dengan tujuan kita tuh seperti apa itu yang kadang yang dilupakan gitu kan. Ya makanya ya jadi PR ya buat kita ya bagaimana kita juga bisa ya tadi saling gitu. Apa sih kebutuhan mereka? Kita sebagainya harus lebih mengikuti lagi zamannya gitu kan, beda dengan zaman dahulu gitu. Bu Ziva dalam Bu Ziva ya sebagai psikolog gitu ya, benturan apa yang paling mungkin sulit ditembus pada saat kita ini lintas generasi? Jadi semuanya kan ya apalagi saya ya udah melewati banyak generasi gitu, dari baby boomer gitu ya sampai ke generasi-generasi yang saat ini tuh emang bener-bener apakah di generasi saya yang harus mengikuti atau interaksinya bagaimana menurut Bu Ziva? Biasanya ya itu tadi yang sangat mempengaruhi ya tadi
pola asuh ya, balik lagi pola asuh di rumah, karena kan terbentuk, kenapa sih bisa terbentuk seperti itu ya, tadi balik lagi dari rumah, lingkungan, lingkungan sosial dan lain-lain itu tuh mempengaruhi gitu kan. Nah, ketika biasanya kenapa sih mereka jadinya kadang kan orang tua itu lebih banyaknya kita tadi ngasih nasihat terus tanpa mau mendengar. Nah, itu tuh kadang yang kurangnya itu. Jadi belum apa-apa dijat. Ketika dia mau ngomong berpendapat kita cut. Jadi dia mau ngomong lanjut juga udah males duluan gitu. Kadang keburu ya udahlah, udah dijat ini sama orang tua. Ya kadang orang tua merasa paling benar gitu kan. Nah, itu sih ya PR-nya ya, bagaimana kita bisa mau mendengarkan mereka. Apakah mungkin mereka mau sharing terkait pekerjaan atau dengan tadi sekolahnya, daripada dia cerita sama orang lain, informasinya salah, kan lebih enak sama orang tua. Tapi kadang orang tua pas saat dia mau cerita aja udah keburu, oh ya mau tahu, udah langsung nge-cut, langsung menjudgment. Nah, itu yang kadang kita luput ya buat mendengarkan mereka dahulu. Oh ya baik, kayak gimana gitu. Itu sih yang kadang jadi PR-nya buat kita tuh, karena anak-anak Gen Z itu ya tadi mereka harus dua arah ya, nggak bisa searah, harus ngikutin terus, itu nggak bisa gitu. Bu Siva, terima kasih banyak informasinya. Yang kita bahas itu kan area di mana kita bersosialisasi pada pekerjaan ya. Iya, kita berkontribusinya dengan anak-anak Gen Z. Nah, bagaimana dengan pola asuh Bu Siva? Itu saya kepikiran banget ya, kalau Bu Siva kan istilahnya, kalau saya sih ketemunya memang di mana anak saya yang bungsu ini kan udah lewat SMP gitu ya. Saya juga waktu itu sudah mempersiapkan diri dari mulai pola asuhnya itu dari mulai TK ya gitu. Jadi istilahnya dari mulai kecil tuh udah saya carikan yang kira-kira dia mudah orang lain tuh menerima gitu ya, dengan generasinya gitu. Nah, kalau Bu Siva kira-kira seperti apa yang bisa mempersiapkan diri sebagai mama-mama yang anaknya belum bisa berinteraksi? Apakah ada trait sendiri Bu Siva? Sebenarnya Bu Siva kan masih punya anak yang emang benar-benar balita gitu ya. Itu dengan situasi atau zaman yang sedang kita hadapi ini, apakah ada trait yang berbeda dengan generasi dulu? Sebenarnya mamanya Bu Siva ke Bu Siva gitu. Mungkin kan saya mamanya Bu Siva. Beda sih ya. Kalau mungkin kalau dulu itu lebih kayak otoriter tuh, jadi udah nggak boleh ya udah, kita nggak berani nanya kenapa alasannya. Kalau sekarang berbeda, mereka pasti apa sih alasannya kalau nggak boleh, kita harus bisa jawab gitu. Jadi ada dua arah gitu dari mereka, ini kenapa begini gitu. Kalau zaman dulu kan udah orang tua katakan ya udah iya ngikutin, padahal kita nggak mau atau kita mau protes juga nggak enak atau dimarahin apa. Tapi kalau sekarang berbeda gitu. Sebenarnya kuncinya untuk kayak pola asuh ya tadi, kita harus tahu mana reward, mana yang punishment, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hitam, mana yang putih, jangan abu-abu. Itu sih sebenarnya core ya itunya ya, rule-nya itu yang harus kita pakemnya, itu yang harus kita pegang gitu. Mana yang ketika nggak boleh kenapa, kalau boleh kenapa gitu. Kadang ada saatnya dia dapat reward, oh iya boleh kayak gini gitu. Nanti kamu kalau udah mencapai suatu prestasi, oke nanti dikasih hadiah dan lain hal gitu. Lain halnya ya tadi pola asuh tuh kan ada pengabaian, ketika dia mencari sesuatu ya udah diabain, dicuekin, nggak dikasih perhatian, itu ada juga ya seperti itu. Ada juga yang terlalu dimanjakan, ya udah segala tanpa ada aturan yang jelas, gitu juga salah gitu kan. Ada yang juga ya udahlah ya tadi avoidant gitu ya, udah menghindar terus dan lain hal gitu kan, banyak kan. Ya tadi, nah kadang yang kita lupa tadi ada trauma generation gitu. Nah itu ada yang luka yang kita rasakan dulu, mungkin kita dulu diperlakukan sama orang tua, kamu harus ranking 1, ya aku udah ranking 1 nih di kelas, tapi nggak dapat apresiasi, kamu belum ranking 1 sekolah misal, udah dapat nih, nggak ini belum apa-apa. Nah itu juga kan ada rasa secara emosional tidak ada apresiasi gitu dari orang tua. Nah itu juga yang membuat kadang kita jatuh nanti aku nggak pernah ada apresiasi, pengabaian dan lain, itu juga mempengaruhi gitu kan. Dengan bagaimana dia bisa percaya diri di lingkungan, bagaimana dia bisa
ya tadi aku mencari validasi nih dari orang lain. Sedangkan dari orang tua aja aku tidak mendapatkan validasi gitu. Jadi ya tadi itu trauma yang dia bawa sampai mungkin dia tadi udah dewasa, dia pas di lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, nah itu ngaruh juga gitu. Makanya sangat penting tadi ya dari rumah itu kan yang membentuk karakter basicnya, dasar mana yang boleh, mana tidak boleh, aturan gitu kan. Meskipun nanti yang mempengaruhi itu di lingkungan gitu pasti. Tapi balik lagi ketika dari rumahnya udah jelas, udah ini ya kita juga enak gitu memberikan kepercayaan anak buat di lingkungan seperti apa, dan dia juga, dan kita dia mau cerita mau apa gitu, nggak ada rasa apa batasan, ragu, takut gitu. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang pergaulannya lebih bebas lagi, kayak pergaulan seks bebas dan lain judul online dan lain-lain itu kan banyak banget gitu. Gitu pengaruhnya ya kalau dari masalah-masalah Gen Z itu banyak sekali gitu. Aduh, Sobat Indonesia, ini udah mulai memanas nih kita ya. Tapi kita di sini tidak adjust ya, bukan mengadjust, tapi hanya untuk mama-mama muda yang ada di luaran sana. Mudah-mudahan kita mencari informasi sebanyak mungkin ya. Yang di samping saya juga mama muda berprestasi, bisa mendampingi kira-kira apa sih kira-kira yang tepat gitu. Karena itu adalah PR sepanjang perjalanan kehidupan dari anak kita ya. Dan anak kita ini adalah penerus-penerus bangsa ya, Bu Siva. Dan untuk meneruskan live kita hari ini juga kita informasi dulu nih Bu Siva. Kita akan ada giveaway menarik buat Sahabat Nation yang ikut aktif dari mulai tadi kita jam 11.00 Bu Siva. Ada free fossil konsultasi dari Bu Siva. Ini ada 1 gitu, nanti siapa yang beruntung. Lalu ada free facial wash for normal skin, kita ada 2 yang nanti kita akan bagikan. Lalu juga ada ini nih Bu Siva, ada 2 ini Bu Siva seperti ini. Gift voucher potongan 50.000 for all treatment di klinik utama Nation, bisa skincare, facial treatment, injection infus, produk atau salon dan laboratorium ya, begitu ya. Jadi ini bisa dipakai di mana-mana, lebih luas lagi dibandingkan dengan live kita sebelumnya. Enak tuh ya kalau yang teman-teman Sahabat jadi bisa Nation dipakai di seluruh layanan klinik utama Nation kecuali konsultasi dokter. Baik nih, ini ya Bu Siva, kan tadi kita udah bahas banyak, tapi fungsi sebagai orang tua, pendamping itu kan juga bagaimana kita mensupport, mendukung gitu ya, supaya anak Gen Z ini tangguh. Kira-kira kalau semuanya dari Bu Siva gitu ya, untuk pengawasannya sekarang belum kiat ya, ntar kiat di terakhir aja. Menurut pendapat Bu Siva, apa yang dilakukan mama-mama ini mulai dari usia berapakah kira-kira? Karena mungkin Gen Z ini akan ada lagi gen-gen selanjutnya. Kan kalau semuanya A sampai Z itu kan nih gen kayak generasi terakhir ya. Benar nggak sih? Nanti gen alpha, gen beta nih 2025 ke atas tuh gen beta. Gen beta ya. Nah, itu tuh bagaimana tuh kita mempersiapkan generasi-generasi ya mau nggak mau kita harus care ya. Dan untuk mama-mama juga harus aware bagaimana gitu ya. Kalau dari Bu Siva saat ini nih sudah ada belum sih gitu yang kiranya kita apa ya yang harus disampaikan kepada teman-teman Sahabat Nation, Bu Siva? Oke, sebenarnya ya sebenarnya dari generasi-generasi dulu sampai sekarang ya tadi pola asuh ya, yang penting itu pola asuh. Namanya juga walaupun kita sebagai orang tua tuh tidak ada ya manual booknya ya dok, walaupun meski ada teori-teorinya tapi tetap aja gitu kita kadang udah di lapangan, aduh gini kayak gimana ini, karena setiap anak juga karakternya berbeda-beda, cara menghadapi, anak ini seperti apa, A, B, sama C itu pasti berbeda karakternya. Oh dia mungkin lebih perasa, kalau ini cuek-cuek aja, kalau ini lebih nggak mau ngedengerin, dan itu kan berbeda karakternya. Oh cara pendekatannya seperti apa, yang jelas sih ya tadi pola asuhnya, yang bagus tuh otoritatif, gimana yang reward, punishment itu jelas gitu. Ketika mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu harus jelas gitu. Dan kita komunikasi, yang penting itu komunikasi. Apa sih kebutuhan anak? Apa sih yang ya tadi bagaimana sih cara pendekatannya anak ini? Harus seperti apa sih kita bisa
tadi deket dengan anak caranya dan lain hal itu sih yang pentingnya, itu yang kita sebut gentle parenting sih ya istilahnya. Itu lebih ke otoritatif tadi gitu, yang memang lebih pas gitu kan. Kalau yang otoriter kan lebih kitanya tegas tanpa ada alasan apapun gitu kan, biasanya yang zaman dulu tuh gitu, otoriter keras, ini nggak boleh, ini tanpa kita tahu alasannya tuh kenapa gitu. Iya, Bu Ziva, saya kan juga ada di posisi yang anak saya Gen Z ya. Itu ada kecemasan tersendiri ya. Betul. Sebagai seorang ibu gitu yang takut bahwa tadi ya ada trauma-trauma yang kan kadangkala mereka itu nggak bisa utarakan ke kita ya. Kayak dia tuh lebih cepat mandiri, kayak maafin ya kalau kita bilang bahasa-bahasa yang nggak nyamannya adalah sok teu gitu ya, selalu nggak mau memapping mengenai keamanan dan lain-lain gitu ya. Di sisi saya sebagai seorang ibu gini Bu Ziva ya, ini ceritanya curcol. Tiba-tiba jam 9 malam dia merasa butuh bertemu dengan temannya. Padahal kalau zamannya saya jam 9 malam tuh udah malam banget gitu. Nggak saatnya beraktivitas gitu ya. Untuk anak yang masih usia 17 tahun gitu ya Bu Ziva gitu. Tapi mereka bisa mengambil resiko gitu loh untuk tetap melakukan aktivitasnya. Maksudnya enggak kok, ini kan ya saya udah janjian sama teman-teman dan lain-lain. Itu baiknya bijaksananya sikap sebagai orang tua nih seperti apa Bu Siva? Membiarkan dia pergi ataukah tetap melarang? Kalau saya sih kemarin seperti ini ya. Karena dia sudah berjanji dengan temannya, jelas dia tidak akan mengecewakan temannya. Saya menghargai satu keputusan itu. Tapi saya bilang bahwa ini adalah yang pertama dan yang terakhir untuk saya membiarkan dengan pemberitahuan yang sangat mendadak kepada saya gitu ya. Maksudnya saya masih bisa secara prinsip mungkin menekan keinginan saya untuk melarang gitu ya Bu Siva gitu. Karena saya berpikir juga dia sudah mengambil keputusan dan saya harus menghargai keputusan. Tapi saya bilang bahwa ini udah nggak mungkin lagi dilakukan di kemudian hari gitu. Kamu harus berdiskusi dulu dengan orang tua karena kamu juga kan masih tinggal bersama orang tua dan kamu harus memapping mana yang bahaya gitu ya, mana yang tidak. Itu bagaimana sikap pandangan dari psikolog? Oke, sebenarnya kan kita lihat dari segi usianya 17 tahun ya. Dia udah mulai kayak kuliah gitu kan ya. Jadi di mana dia memang ya sudah punya tadi ya keinginan untuk berteman, untuk diakui, mungkin dia ada tugas kelompok dan lain-lain yang memang harus dikerjakan karena mungkin kuliah itu dari pagi sampai sore atau sampai maghrib, terus nggak ada waktu lagi, deadline-nya lagi, beda kan dengan anak yang SMA, SMP itu beda. Jadi bagaimana dia melakukan suatu tugas atau tanggung jawab sebenarnya. Nah tapi yang bikin khawatir itu kan jamnya malam, takut kenapa-napa, ada begal dan lain hal, itu yang dikhawatirkan. Tapi ya tetap kita sebagai orang boleh mengizinkan, tapi ada aturan jam juga. Oh nanti beresnya jam berapa ini. Tapi kita kasih kepercayaan buat dia gitu. Oke, kamu ngerjain tugas. Nanti mungkin lain kali boleh kerjainnya di rumah kita aja yuk gitu. Ajak teman apa jaga. Jadi orang tuh biar nggak khawatir dan kita tahu temen dia tuh siapa aja gitu. Mungkin sebagai orang tua wajar sekali gitu ya dengan khawatir dan jam itu udah malam. Tapi kadang kan memang ada beberapa tugas yang memang harus dia deadline besok. Gak ada waktu buat ngerjain, waktunya kan mepet gitu misalnya. Itu kita juga harus tahu alasannya kenapa sih gitu. Tapi jangan sampai ya dia memang harus kerjain itu, nanti kalau enggak dia kena punishment dari dosennya, apa dia nggak bisa masuk kelas dan lain, itu kan kita harus lihat dulu gitu. Karena udah segi usia perkembangan 17 tahun ya, dia sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, sudah mulai ya berkelompok dengan teman-temannya, mencari identitas diri siapa aku gitu di lingkungan itu. Terus dia udah mulai mengarah ke ya dia mau jadi apa sih nanti kayak gitu-gitu. Udah gitu. Jadi kita lihat juga usia perkembangan anak tuh apa, kebutuhannya apa gitu. Sebagai orang tua wajar khawatir, tapi kita juga harus tahu oh dia usianya segini kebutuhannya apa. Tapi kita juga harus tahu kita punya aturan di rumah, ada jam pulang malam, jam berapa gini. Tetap dikomunikasikan sih itu.
Iya, iya. Jadi emang butuh komunikasi efektif ya, Iya, Sifai. betul. Jadi kita udah memberikan trust, kepercayaan dia, ya bagaimana dia bisa menjaga kepercayaan kita. Karena kita Iya, bukan CCTV yang bisa terus-menerus ngeliatin anak terus. iya, Ada masanya memang kita harus lepas dia biar Iya. lebih mandiri iya, gitu. betul, betul. Dan mensupport dia. Apalagi nanti kalau dia kuliah di luar negeri atau apa kan, mau nggak mau kita nggak bisa terus ini kan Mengawasi ya, atau overprotection ya. betul ya. Yang penting kita ngasih kepercayaan aja. Iya. Gitu. Iya, betul, betul. Sudah adakah pertanyaan, Kakak? Ya, banyak. Banyak, silahkan. Oke. Yang pertama dari Kak Deti Fauzia. Hmm. Bagaimana cara memberitahu anak agar bisa menerima ketika dia kalah saat berlomba? Karena anak saya rasa kompetitifnya tinggi, biasa juara. Jadi ketika dia kalah pasti kecewa atau nangis. Oke, langsung jawab. Langsung. Oke, baik. Ketika ya itu anak namanya juga anak-anak ya, pasti ada rasa jiwa kompetitif ya. Jadi ketika dia biasanya menang, taunya kalah ya udah nggak apa-apa Iya. gitu. Kita kasih tahu penjelasan setiap kita main tuh pasti ada menang, ada kalah. Berarti ketika kamu kalah apa sih yang harus diperbaiki, strateginya seperti apa. Jadi jangan terus-menerus dia ya mungkin ketika menang, oh kalau gagal tuh bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Jadi bagaimana kita bangkit dari kegagalan biar lebih baik lagi gitu. Jadi kita tahu rasanya dia oh gagal tuh kayak gini nih nggak Iya, enak. iya. Nah gitu dia. Ada juga orang mungkin ketika dia gak pernah gagal, ketika sampai gagal banget down gitu, Iya, iya, stres, iya. depresi, merasa dunia ini runtuh pas Mhm. udah dewasanya Mhm. itu ada, tapi itu kan Mhm. nggak baik gitu jatuhnya gitu. Iya, iya memang ini ceritanya sih kita tuh bukan saja anak yang belajar ya, Bu Betul. Siva. Mama-mama muda ini banyak banget pertanyaan. Boleh deh lanjut aja ke pertanyaan Kak Mawar. Oke. Dari kartitus.id, siang dok, mau tanya kalau anak umur 4-5 tahun, kalau misalkan terkadang suka menyalahkan diri sendiri, kadang marah-marah, itu kenapa ya dok? Sama solusinya apa ya kira-kira? Makasih. Oke, kenapa sih anak-anak usia 4-5 tahun suka tiba-tiba marah, tantrum gitu? Karena memang dia lagi usia yang sedang dia mengekspresikan emosi dia gitu. Kadang dia nggak tahu sih apa yang dia rasakan, apakah dia lagi kesel, lagi marah, lagi bete gitu kan dia masih belajar. Jadi belajar mengembangkan rasa emosinya gitu. Jadi kita validasi aja sebagai orang tua. Oh, kenapa kamu marah? Dia misal tantrum dulu. Oh, kenapa itu? Misal tadi di sekolah rebutan mainan. Oh, oke. Kenapa bisa direbut? Oke, kalau misalnya ada yang mau minjem, boleh nggak? Misalnya nggak boleh, kenapa alasannya? Walaupun misalnya boleh, udah kalau udah kamu beres selesai main yang kamu pegang itu, kamu boleh pinjemin nggak nanti udahnya? Iya boleh gitu. Jadi kita komunikasi validasi perasaannya gitu. Jadi biar lebih tenang. Kalau nggak tunggu aja dia tenang dulu, terus kita peluk, kita tanya, oh ya kenapa tadi gitu. Kitanya juga harus bisa sebagai orang kadang kan kenapa gitu udah marah ya terpancing. Ini kan anak usia 4-5 tahun ya tadi emosinya kadang masih meledak-ledak gitu. Iya, iya. Dan itu kita memang secara perkembangan anak pun harus mengikuti ya, Iya, betul. Bu Ziva. Jadi ini ke picture mungkin sih sebagai orang tua sama pada saat anak kita juga butuh belajar dari kita sebagai orang tua, layaknya kita penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan sebagai sosok daripada orang tua, menyesuaikan dengan zamannya nih ya. Jadi kitanya sendiri harus mau berubah gitu ya. Bu Ziva, betul nggak? Betul banget. Jadi saya pun gitu dengan zaman-zaman generasinya saya gitu, dengan saat ini saya punya anak yang Gen Z, dengan juga karyawan-karyawan yang Gen Z, atau saya juga bersosialisasi dengan generasi-generasi yang lain, itu memang kita yang harus mau berubah ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kak Mawar boleh lanjut pertanyaannya. Oke, ada 1-2 lagi nih. Bu, sekarang tuh banyak yang menyakiti dirinya sendiri karena pembulian. Apakah itu bisa disembuhkan juga? Oke, kalau ya tadi menyakiti diri sendiri ya tadi biasanya kasusnya tadi self harm ya, karena dia tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika dia menyakiti diri sendiri dia merasa lega, tapi ya tadi rugi kan dia
Ya masalah selesai enggak, tetap aja masalahnya. Nah, jadi ya disembuhkan bisa, kita nanti kasih terapi, kita case-nya seperti apa mungkin bisa konsultasi dulu dan psikolog seperti itu. Sih. Karena memang sekarang ya tadi rentan tuh karena ada cyberbullying tadi kan, gitu lewat medsos, pembulian kamu ngejek-ngejek dan lain hal terkait mungkin komentar negatif, haters dan lain-lain itu juga ngaruh ke mental seseorang seperti itu. Iya. Jadi untuk ini ya Bu Siva ya, persiapan mental anak pun namanya juga persiapan. Jadi bukan kita sebagai orang tua, kita pun punya tugas mulia untuk mempersiapkan mental anak dengan situasi kondisi yang memang sekarang tuh berbeda gitu ya. Bu Siva, jadi untuk yang kayak sebenarnya sekarang dikatakan kondisi toksik di kantor sebenarnya kayak gitu, kondisi toksik di sekolah gitu ya, ataupun kondisi toksik dimanapun, karena sebagai orang dewasa juga kita bersosialisasi itu juga ada hal-hal yang toksik ya Bu Siva ya, ada hal baik, ada hal yang memang harus kita di situasi itu kita menjadi suatu motor menggerakkan kebaikan ya Bu Siva ya, tidak saja bahwa setiap perubahan itu akan selalu tidak positif gitu ya Bu Siva ya, selalu akan ada hal yang baik dari setiap perubahan ya. Kakak Mawar boleh, mudah-mudahan ini jawabannya ngena banget buat teman-teman. Ada satu lagi dari K1NDJDA, Dok, kenapa sih kalau Gen Z itu selalu dinilainya rese dan gampangan, padahal kan tidak semua seperti itu? Ya karena ya tadi ya yang kita lihat, karena udah dijudge duluan, karena orang-orang udah menjudge oh ya generasi strawberry ya yang gampang rapuh dan lain hal. Sebenarnya tadi kita lihat dulu ada sisi-sisi positif yang mereka miliki, yaitu kreativitas, gampang beradaptasi dengan gadget, ya, informasi, media sosial dan lain hal. Tapi ya tadi mungkin di satu sisi mereka ya tadi terlalu bisa apa ya memberikan pendapatnya secara mungkin vulgar langsung gitu ya, to the point. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak suka gitu kan. Jadi mungkin ini terlalu berani nih anak kayak gitu. Tapi kan satu sisi ya bagus juga gitu. Tapi ya bagaimana cara kita bisa menyikapi hal tersebut, itu sih yang penting gitu. Karena ya satu sisi bagus, dia bisa berani berpendapat gitu kan. Daripada diem-diem aja gitu kan. Dia punya kreativitas dan lain hal. Cuma ya tadi kenapa sih dicapnya jelek? Karena sudah ya tadi terpapar dengan sosial media ya, dan kehidupan yang segala dia medsos, dan ketika mereka harus bisa mengcompare gitu, membandingkan oh orang lain sudah mencapai, udah bisa berprestasi, udah punya menghasilkan uang dan lain-lain dengan cepat, padahal semua itu kan butuh proses ya kan buat mencapai itu, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan dengan cara instan. Mereka ya tadi mungkin judo, pinjol, lihat lifestyle mereka, flexing kan, jadi ada rasa cemas, rasa takut, oh usia aku udah mencapai hal itu, jadi dia ada ketakutan gitu. Gimana cara aku biar bisa sama sepadan, ya FOMO itu loh, gitu, pengen dilihat gitu, itu sih. Itu ya. Jadi hal paling penting nih kayaknya, karena kita menciptakan juga gitu generasi-generasi baru. Pasti kita menciptakannya, bener nggak? Karena kita kan punya keturunan ya. Lalu kita juga menciptakan suasana yang generasi ini harus kita mudah menerimanya ya. Kita juga mudah dan membantu tentunya untuk generasi-generasi dimanapun gitu, lintas generasi ini kita siap untuk menerima perubahan ya kayaknya Bu Siva gitu. Jadi jangan cuma orang lain yang bisa menerima perubahan kita gitu ya. Tapi kita juga yang harus seluas samudra bisa menerima semua perubahan-perubahan. Kalau bisa ya memang kita mau nggak mau tuh harus toksiknya pada kebaikan ya Bu Siva ya. Kita berikan kebaikan-kebaikan, atau kita berikan juga kayak semacam kita ya, saya sih berpikir gini ya Bu Siva, kebaikan itu tidak selalu kayak kita syiar ya gitu, harus memang orang-orang yang punya potensi saja untuk memberikan edukasi atau apapun gitu ya, just gitu ya, dimanapun kita tuh bisa cari sebetulnya ya, literatur kah, jadi carinya
hal-hal yang positif di setiap kesempatan yang kita miliki. Apalagi sekarang tuh media sosial menjadikan salah satu apa ya Bu Ziva, hal gampang Ya. semua orang tuh memiliki gadget ya Bu Ziva, benar Jadi nggak? bagaimana cara mereka ya tadi menggunakannya dengan bijak ya Iya, kan. iya. Dan ketika walaupun lingkungan toksik, bagaimana kita bisa membatasi diri. Kalau memang dia toksik, oh kita ya udah miliki batasan aja, nggak usah terlalu jauh gitu kan. Iya. Kita tahu, tapi ya udah itu kan ya udah, kalau memang merekanya seperti itu, kita nggak bisa merubah seseorang kan. Ketika orang itu tidak mau berubah, ya udah gitu. Iya. Nah, nih Bu Ziva, kan kalau sebenarnya dokter tuh ngasih terapi gitu ya. Kalau Bu Ziva ngasih terapinya bagaimana bila gitu, ini ada case gitu ya Bu Ziva, maafnya gitu ya, satu mengenai pembullying, bullying di tempat manapun, baik itu di kantor gitu ya, atau bahkan itu yang sangat sulit kalau di kantor sih masih bisa speak up. Karena anak sekarang tuh katanya emang lebih banyak mengeluarkan pendapat gitu ya. Kayak saya sendiri, saya baru gathering gitu, dengan teman-teman kantor, dan ada yang generasi-generasi baru ini, anak-anak yang baru tuh merasa bahwa di kantor itu ada pembullyingan gitu ya, dibully gitu ya, khususnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung gitu ya. Itu kalau semuanya saya mendapatkan laporan seperti itu sebagai atasan, itu harus bagaimana Bu Ziva? Harus mencari pembuktian terlebih dahulu atau menerima saja laporan-laporan itu, terus saya harus bersikap bagaimana? Kalau itu kondisinya di kantor. Oke, kalau di kantor sih biasanya kita ada HRD ya, kita panggil dulu gitu. Kenapa sih bisa kita ya dudukin permasalahannya seperti apa gitu kan? Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah perlakuannya sejauh apa sih? Karena bullying itu kan macam-macam. Bullying fisik, verbal, ada yang cyber, ada yang tadi dia menjauhkan relasi gitu. Jadi dia dikucilkan. Itu kan macam-macam. Nah, seperti apa? Apakah terkait pekerjaan atau relasi secara personal, itu kita harus tahu dulu masalah permasalahan seperti apa sampai yang mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut gitu, sehingga dia tidak produktif ketika ada target tidak sesuai pencapaian dan lain-lain. Itu kita harus konseling dulu gitu, konseling dulu biasanya. Nah, sejauh apa sih traumanya gitu kan, apakah sampai ada anxiety, kecemasan dan hal itu, nanti kita bisa ya tadi kasih terapi. Apakah udah sampai dia menarik diri, udah sampai yang nggak ada semangat buat kerja lagi, itu kan udah sampai menuju depresi, beda lagi gitu kan. Jadi treatment yang kita berikan berbeda gitu. Oke, Bu Ziva, kalau pada saat rekrutmen dan ternyata karyawan yang akan kita rekrut itu ada tadi ya, ada trauma-trauma mengenai bullying di tempat lain. Itu menurut Bu Ziva bagaimana persiapan yang harus kita hadapi terhadap trauma yang dia dapatkan di tempat pekerjaan sebelumnya? Oke, sebenarnya ya tadi balik lagi dengan individu itu kan, bagaimana dia sudah bisa ya tadi sembuh dengan luka yang dia miliki di tempat dia. Pasti ada ya trauma terkait mungkin relasi di dalam pekerjaan dengan lingkungan pertemanan dan lain-lain. Dia takut, ya pasti ada pikiran bahwa oh nanti aku takut diperlakukan seperti ini nih, ada ketakutan, itu wajar. Tapi ya tadi kita harus memberikannya tadi treatment, menyembuhkan lukanya dia dulu. Tapi mau nggak mau ya dia mau nggak mau harus tetap bisa adaptif dong, karena kan dia punya kebutuhan juga untuk memenuhi kehidupan, keberlangsungan hidup dia. Jangan sampai dia juga nggak kerja jadi menghambat dia ke depannya gitu. Itu sih. Jadi ya yang penting ya kita boleh dia ke professional help, yaitu biasa kan pada HRD juga, mungkin di company perusahaan juga kan suka ada psikolognya juga itu. Nah, bisa mungkin dikonsultasikan, apa misalnya nggak ada ya bisa dirujuk lah gitu, professional help, psikolog, psikiater, kalau memang sudah dia sampai depresi berat gitu kan, seperti itu. Iya kan, karena kondisi sekarang kita nggak jauh
juga melangkah ke hal-hal yang seperti itu ya, karena kan betul. juga yang kita terima sekarang kan anak-anak Gen Z juga gitu ya, Betul. dan itu pasti tidak menutup kemungkinan terjadi di company manapun gitu Betul. ya, di perusahaan manapun yang memang kita juga sebagai yang terlibat di dalamnya, apakah itu HRD ataukah itu direktur ataukah yang lain, kita yang harus sudah siap menerima perubahan ya Bu Siva ya, dan pastinya kita harus memberikan kesempatan. Ya, betul tidak? Gitu, karena kita juga nggak mungkin suksesnya sebuah perusahaan atau company atau apapun ya Bu Siva itu kalau kita mau menang-menangannya. Betul. Oke, kayaknya kita nih yang mesti kudu bertanya ya. Dengan tadi ya ada beberapa hadiah yang akan kita bagikan. Thank you Kak Mawar, silahkan Bu Siva. Hadiahnya adalah segala sesuatu yang informasi positif dari Bu Siva itu udah paling berharga ya dibandingkan yang lain. Baik Bu Siva, kita masih punya waktu, boleh ya saya bertanya kembali Bu Siva. Gen Z itu kan tadi kita udah ulas, dikenal tuh kreatif gitu ya, bisa menyuarakan gitu, artinya punya aspirasi gitu ya, ekspresif. Lalu juga di sisi lain banyak yang merasa Gen Z ini kadangkala suka tadi katanya insecure gitu ya, kayak nggak percaya diri, cemas gitu Bu Siva. Dan bagaimana sebetulnya dua sisi yang berbeda ini bisa muncul bersamaan sebagai seorang psikolog, Bu Siva bisa nggak ngasih pendapat? Oke, sebenarnya ya tadi ada perasaan insecure, khawatir ya, cemas, itu tuh kenapa sih? Pasti ada sumbernya ya, nggak mungkin tiba-tiba ya tadi, karena ya tadi menurut saya sih dari informasi, karena mereka era serba digital ya kan, dengan harus dapat informasi cepat, semua segala apapun berita dan lain hal itu bisa dengan mudah diakses gitu, tapi tanpa ada filter ya tadi, dia terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain tanpa dia sadar bahwa apa sih prioritasnya gitu. Bagaimana sih kita pengen lihat orang dengan hasil konten influencer dan lain dapat banyak duit, bisa dengan mudah dengan usia yang dia yang sama itu udah punya ya karir yang bagus, cemerlang ya, tapi kan itu berproses juga, kita nggak tahu kan, karena semua di medsos kadang bener atau enggak kan kita nggak tahu juga gitu. Dan ya tadi dengan bijak sih menurut saya kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dan orang lain. Terus kita harus mempunyai prioritas. Prioritas kita tuh apa sih yang mau kita capai dengan usia kita sekarang? Mungkin dia masih SMA, oh nanti kuliahnya mau kemana? Dia nanti jenjang karirnya mau seperti apa? Udah, jangan terlalu banyak melihat ya tadi medsos ya. Boleh kita melihat medsos informasi, tapi bagaimana cara menggunakannya dengan bijak, itu sih yang terpenting. Karena itu juga kan mempengaruhi kita jadi adiksi dalam medsos. Jadi mempengaruhi perilaku kita gitu, seperti itu. Oke, Bu Siva, ini ya Bu Siva, memang tadi Bu Siva, apakah ini approve untuk Bu Siva? Apakah pola asuh dan lingkungan digital ya berpengaruh besar dalam membentuk mindset Gen Z ini, approve nggak? Ya, dengan pola asuh juga mempengaruhi itu. Dan selain tadi pola asuh juga gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan ya generasi yang lebih tangguh, tough gitu, karena mungkin dengan era sekarang ya tadi banyak banget tekanan-tekanan gitu yang ada selain dari rumah, dari lingkungan sosial, dari pertemanan dan lain hal tuh banyak gitu. Ketika ingin mencapai sesuatu dengan tekanan yang besar, mereka terhantam, gampang rapuh, makanya gampang jatuh. Itu sih. Nah, Bu Siva, apa kira-kira tantangan terbesarnya Bu Siva sebagai psikolog ya, baik di Klinik Utama Nation atau di tempat praktek ibu yang lain gitu ya, yang ibu temuin pada Gen Z saat berkonsultasi? Jadi kira-kira apa sih gitu tantangan secara psikologisnya gitu pada saat Gen Z ini berkonsultasi kepada Bu Siva? Gen Z itu kan mungkin ada yang udah berkeluarga ya, keluarga muda juga, benar-benar punya anak-anak, itu udah berkeluarga. Kalau yang belum sih ya tadi idenya gitu. Cuma yang paling seru sih relasi gitu. Relasi itu tidak hanya dengan pasangan, relasi dengan teman di pekerjaan, kemudian dengan orang tua, itu juga.
gitu sih yang banyak ya. Yang banyak ya. Yang penting untuk yang ada di generasi Gen Z ini harus lebih aware ya, bukan malahan meng-approve yang jelek-jeleknya, harus meng-approve yang positifnya ya, Bu Ziva, untuk kita bagaimana grow up, bagaimana kita dalam situasi seperti ini tuh, yang tadi gitu katanya kan generasi yang mudah menyerah. Nah, bagaimana tantangannya dihadapi supaya tidak gampang menyerah ya, ini ya gitu. Dari mana dia bisa resilient, bangkit dari terpuruk. Nah gitu. Yang penting seperti itu. Ini karena di depan mata saya juga Gen Z juga ini. Jadi mudah-mudahan ini buat Kak Mawar ya dan teman-temannya yang semua yang ada di Klinik Utama Nili Nation nih menyadari gitu. Harkat marwahnya bukan mengambil hal-hal yang diambil yang negatifnya. Betul. Ya Bu Ziva ya, ambil positifnya, malahan di generasi ini yang ambil yang positifnya. Yang negatifnya kalau semuanya ada gitu ya, ada tersirat atau ada yang terpikirkan lah, ayo kembalikan ya kepada yang baik-baiknya. Nah ini Bu Ziva, bagaimana Gen Z memaknai sukses? Apakah berbeda dengan generasi sebelumnya? Sukses itu untuk Gen Z seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau sukses tiap orang tuh berbeda ya, nggak bisa disamaratakan. Ketika orang udah mencapai A, oh dia udah sukses, B udah sukses. Tapi bagaimana penghayatan orang tersebut? Ya tadi balik lagi, prioritas dia apa sih? Gitu. Sukses tuh semua orang tuh bisa sukses, tapi bagaimana kesuksesan itu bisa tercapai ya? Tadi mungkin dia udah punya karir yang cemerlang, dia udah bisa punya keluarga yang utuh, itu kan berbeda-beda gitu maknanya. Baik segi dari hubungan dengan pasangan atau dengan karir, dengan pertemanan dan lain hal itu banyak banget gitu. Karena sukses tuh ya berbeda tiap orang. Gitu. Iya betul ya. Kan selalu ada nih silih asah, silih asuh ya, bener nggak sih? Jadi kita ya dapat silih asih. Jadi itulah 3 faktor itu kadang-kala sih suka disepelein, tapi ternyata setelah saya ngobrol sama Bu Ziva bener juga ya gitu bahwa banyak faktor yang kita juga harus mengasah terus-menerus itu ya, sebagai orang tua yang mengasah kepada kecerdasan emosionalnya ya, persiapan bukan cuma knowledge tuh dalam arti kata kita baca buku ya, kita dengerin juga, jadi media sosial kita saring, dapatkan manfaat sebaik-baiknya. Lalu juga kita bersosialisasi, mau di pengajian ya, mau di arisan dan ya, benar, dengan komunitas yang mendukung gitu. Begitu pula kita persiapan kepada anak kita itu ya. Karena yang penting sih emotional attachment ya kalau dengan anak tuh yang kita harus bisa ya validasi gitu itu. Karena penting bagaimana cara dia bisa menunda keinginannya gitu. Untuk mencapai sesuatu itu membutuhkan proses, tidak serba instan gitu. Karena kan sekarang dari kayak shortcut, dari YouTube dan lain melihat itu kan gampang tuh orang dapat gitu, tapi kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Kita mau makan tinggal GoFood apa gitu yang kita kan semua hal yang serba mudah ya, jadi nggak tahu prosesnya struggle-nya itu seperti apa. Nah itu yang bagaimana kita bisa belajar anak buat menunda keinginannya, kebutuhannya itu dia biar bisa belajar menunggu gitu. Gitu. Sebetulnya kayak generasi mutung marah-marah dari zaman dulu juga ada ya. Kayak saya juga dulu mutungan suka marahan gitu ya. Di usia-usia tertentu gitu ya, tenang nih. Anak-anakku di saat generasi sekarang itu sudah bisa bebas berpendapat, bebas menerima informasi, tenang aja, bahkan harus lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah ini Bu Ziva ada pertanyaan, jika ada Gen Z yang merasa lost atau bingung gitu ya dengan jati diri, langkah aman apa yang bisa dilakukan? Oke, jati diri dia nggak tahu harus gimana. Iya, gitu. Gue bingung banget gitu ya. Kayaknya lingkungan toksik, kayaknya bener-bener gue ya punya pimpinan yang otoriter atau apa. Dan itu bagaimana solusinya? Mungkin bisa langsung ke professional help ya. Harus langsung ya kalau kayak gitu ya, daripada sampai hanging loh ya. Karena sekarang banyak orang, Bu, aku atasan aku NPD, Bu, orang tua aku NPD, atau aku ini ya. Jadi kan kita harus tahu kenapa sih bisa seperti itu, kita gali lagi. Oh kenapa bisa dia berpendapat seperti itu dan lain-lain. Itu kita harus konseling dulu, kita ketemu dulu, kita tahu sumber masalahnya apa, kita
tarik benang kusutnya semua, jadi kita Oke. ketemu titiknya gitu. Seperti apa pencerahannya. Keren banget. Nah, ini kan nanti kita nih ada free konsultasi psikologi. Iya. Nih, satu nih berharga berarti banget. Pertanyaannya, di Hmm. Klinik Utama Lination sendiri, apa manfaat konsultasi psikologi untuk Gen Z yang sedang menghadapi tekanan atau tadi kebingungan, confused aja tiap hari? Oke, sebenarnya itu banyak banget ya. Sekarang kan teman-teman gitu udah mulai aware terkait mental health. Iya. Tidak hanya harus ya tadi aku pengen mencari jati diri, minat bakat, dia bisa potensi dia apa. Oh, di kerjaan aku udah sesuai nggak dengan passionku dan lain itu kita bisa lihat gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut ke psikolog. Kita bisa tanya dulu, langsung konsultasi aja Iya. gitu. Tidak hanya yang harus bermasalah, Atau gangguan berproblem berkepribadian, dulu, udah iya. berat dulu ya. Kita kan bisa melihat minat bakat, kecerdasan, potensi, terus ya tadi banyak gitu yang kita nggak hanya masalah relasi, pekerjaan dan lain-lain itu banyak banget gitu. Iya. Dan pasangan dengan anak, orang tua itu banyak banget. Betul-betul sepanjang Ruang perjalanan lingkupnya. hidup kita ya, Bu Siva ya, gitu. Kita harus selalu berdampingan, apalagi kalau yang mendampingi tadi gitu ya, adalah yang seteduh Bu Siva. Kalau ngomong sama Bu Siva, lihat wajahnya aja tuh udah teduh, udah langsung terobati segala keluh kesahnya gitu ya, teman-teman. Jadi silakan Bu Siva, prakteknya tuh sebetulnya kalau untuk teman-teman yang mau konsultasi ke Bu Siva itu bisa by appointment ya, karena by waktunya itu appointment. akan bebas kalau Bebas, appointment. Karena kalau Bu Siva udah ada klien itu bisa enggak sebentar loh teman-teman ya. Minimal 1 jam. Tuh minimal 1 jam. Seorang profesional yang bisa ngasih advice ke kita, yang kita juga bisa improve gitu ya. Akhirnya kita bisa merubah mindset kita. Ayo siapa aja yang berkebutuhan dan yang belum sampai kita mau ada problem-problem, boleh, nggak usah harus nunggu problem dulu untuk kita konsultasi ya, Bu Siva ya. Betul. Dan Bu Siva sebetulnya kalau sebenarnya hari praktek adakah atau ya memang by appointment? Ya bisa sih Senin, Rabu, Jumat gitu, Senin, Selasa. Ya tapi by appointment ya bisa gitu. Kalau misalnya bisanya weekend, Sabtu boleh. Tapi harus appointment dulu supaya waktunya langsung terjadwal dan sama-sama saling diuntungkan. Ketemu Bu Siva di sini di Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Di samping produk-produk andalan kita yang ada di sini, klinik ini adalah didukung dengan banyaknya dokter-dokter, baik itu spesialis, dokter anti-aging, dokter estetik, laboratorium, kita juga punya salon, kita juga punya skincare, dan juga punya apotek sendiri. Jangkauannya, lengkap banget. Jangkauannya tuh nggak jauh aksesnya, Bu Siva. Penasaran, Kamawar udah nodong-nodong aja siapa nih kira-kira yang berontak? Sorry, monggo. Bu Siva nggak kerasa, saya juga nggak enak harus berpisah dengan dirimu, ketemunya juga jarang. Terakhir Bu Siva, apa satu pesan penting nih ya yang untuk Gen Z agar tetap kuat menghadapi dinamika zamannya? Dan juga satu lagi, dan untuk para orang tua maupun lingkungan sekitar nih, pesan apa juga yang harus selalu mendukung Gen Z? Ada 2 untuk kalau aku sih yang pertama buat anak Gen Z ya, be yourself and ya jadi diri kamu sendiri, jangan takut dengan apa penilaian orang lain, kamu punya potensi gitu. Oh, keren banget. Yang buat mama-mama. Oke, kalau mama-mama jangan takut dengan maksudnya lingkungan yang sekarang, perubahannya yaitu ya kita harus sebagai orang tua harus bisa tetap adaptif gitu, mengikuti perkembangan zaman, jangan takut, jangan ragu, kasih kepercayaan pada anak itu aja sih. Keren banget, tepuk tangannya dong. Thank you so much Bu Siva. Ya, kita jangan takut dengan perubahan, baik itu zaman, baik itu perilaku, baik apapun yang sedang kita hadapi nih sahabat Lination ya. Dan tentunya yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih. Ini nggak terasa kita akan akhir tahun. Yuk
kita kan punya kejar-kejar target Betul. ya, sampai dengan bulan November, bahkan di penjung tahun kita juga nanti sudah dihadapkan sama tantangan 2026-nya Bu Siva. Jadi perlu tuh konsultasi kepada psikolog, bukan untuk konsultasi cuma problem, tapi Evaluasi, ya. evaluasi dan juga tantangan. Betul. Ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Dan dong. iya, bye-bye. Teman-teman.